Sosialisasi program beasiswa bagi guru kategori berikut ini. Nah Pak Dir, boleh dijelaskan tidak program pemenuhan kualifikasi S1 D4 ini manfaatnya untuk apa sih? Ya, terima kasih. Terutama untuk guru-guru di tingkat PAUD dasar dan menengah adalah peningkatan kualifikasi sekaligus kualitas guru-guru. Karena harus inline dengan regulasi yang ada, misalnya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 2005 yang menegaskan bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4. Bahkan lebih ditegaskan lagi pada regulasi yang lain, misalnya di Menpan RB 21 tahun 2024 bahwa guru-guru yang tidak memenuhi kualifikasi minimum S1 dalam jangka 10 tahun maka bisa dicabut jabatan fungsional gurunya. Oh gitu. Ya. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Terus ini nanti mereka harus kuliah penuh atau ada rekognisi? Jadi karena kita akan afirmasi untuk kelompok usia 50 sampai 55 tahun, maka kita akan adopsi model pembelajaran berbasis RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Jadi calon peserta didik dari peserta guru-guru ini nanti tidak akan full 144 SKS mengikuti program sarjana S1. Desainnya adalah 2-3 semester. Mereka dapat bantuan pemerintah atau biaya sendiri? Dapat bantuan pemerintah, bantuan pendidikan itu nanti skemanya adalah dibayarkan SPP. Ya, jadi per semester adalah 3 juta. Itu dari kita ya? Dari pemerintah ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan guru melalui program RPL. Maka diharapkan begitu mereka lulus sarjana S1, lalu kemudian mereka dapat mengikuti program PPG dan berikutnya mereka dapat mendapatkan TPG, tunjangan profesi guru. Baik, terima kasih itu penjelasan Pak Direktur Suparto. Ya. Pak Direktur, kembali ke sini ya Pak, terkait dengan program afirmasi atau bantuan ini kan kemarin diumumkan oleh Pak Presiden ya? Ya. Pada saat beliau ada di Bogor kalau nggak salah ya, bantuan kualifikasi ini. Ya. Sasaran program ini siapa sih Pak yang boleh ikut program ini? Jadi begini, terutama PAUD itu ada 637.445 orang guru, di mana 47% atau 299.600 guru itu belum berkualifikasi S1. Maka kita dorong supaya mereka tidak dicabut jabatan fungsionalnya. Nah, pemenuhan kualifikasi ini diberikan kepada guru ASN maupun non-ASN, Ibu. Dan di tahun ini, di 2025, kita mengalokasikan 12.500 untuk bantuan pendidikan. Itu untuk siapa saja? Untuk guru, jadi kita alokasinya untuk tahun ini 2025 adalah guru TK formal dan guru SD. Untuk guru TK formal itu sebanyak 5.292 orang, lalu untuk guru SD sebanyak 7.208 orang guru. Nanti SMA SMK juga ada ya? Ya, nanti kita tahun ini fokus di TK dan SD. Oke, terima kasih Pak Direktur. Gih. Lalu kalau ini yang penonton ingin tahu sebenarnya tuh untuk bisa ikut program ini tuh syaratnya apa sih? Jadi kalau untuk mengikuti program pemenuhan kualifikasi S1 atau D4 guru ini, maka minimum ya paling rendah ini calon peserta adalah lulusan SMA. Atau yang sederajat misalnya SMK, Alia ya, lalu punya pengalaman yang dapat diakui sebagai capaian RPL pembelajarannya. Ya. Pengalamannya ada batasan waktu nggak Pak? Ada 10 tahun. 10 tahun ya kan? Lalu berusia maksimal 55 tahun. Ya. Dan aktif mengajar pada saat yang bersangkutan itu mendaftar. Oke, kalau begitu jadi itu ada syarat-syaratnya ya Pak Direktur. Pengalaman 5 tahun dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya siapapun yang punya memenuhi kriteria itu bisa ikut ya? Bisa. Bisa ikut. Lalu selanjutnya
mereka itu nyari LPTK sendiri atau kita punya siapa LPTK penyelenggaranya? Oke, jadi LPTK atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program S1 PAUD adalah perguruan tinggi yang terdaftar pada program SIERA, Sistem Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kami mengidentifikasi ada 67 perguruan tinggi yang menyelenggarakan S1 PAUD berdasarkan aplikasi sistem SIERA tadi. Ya, jadi Bapak Ibu Guru yang tadi ya memenuhi syarat sebagaimana yang tadi Pak Direktur sampaikan, itu bisa nanti mengikuti program ini ya Bapak Ibu. Ada untuk tahap 1 ini karena kita baru 12.500, nanti ada syarat-syarat tertentu dulu. Mungkin dari sisi umur itu kita prioritaskan Bapak Ibu Guru yang sudah di atas 50 supaya nanti beliau-beliau bisa berkesempatan untuk mendapatkan TPG-nya gitu ya. Nah, nanti kami juga akan menyalurkan Bapak Ibu atau mengirimkan Bapak Ibu itu ke LPTK mana akan terdeteksi dari tempat tinggalnya ya. Betul. Supaya Bapak Ibu tidak memerlukan transport, tidak harus jauh-jauh meninggalkan siswanya karena nanti kita akan koordinasikan sedemikian rupa. Nah, Pak Direktur, program ini kan merupakan program kolaboratif ya, program kolaborasi karena melibatkan berbagai pihak. Jadi tidak hanya kita, Dijen KTKPG, dari semua direktorat, tapi juga LPTK penyelenggara ya, itu sebagai bagian dari program ini. Apa saja sih peran dan tentu dengan Dinas Pendidikan ya? Betul. Nah, apa sih peran Dinas Pendidikan, Pak? Jadi setelah kita mensosialisasikan program RPL ini ke seluruh stakeholder kita, baik guru, UPT kita, dan Dinas Pendidikan, maka tugas Dinas Pendidikan adalah mensosialisasikan, menyampaikan informasi kepada seluruh guru yang ada di wilayahnya, lalu juga menerbitkan surat izin belajar kepada peserta dan memfasilitasi penyesuaian ijazah peserta. Jadi kami berharap bahwa Dinas Pendidikan memberikan dukungan dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Program ini programnya sangat membantu bagi Bapak Ibu Guru agar bisa meningkatkan diri, memenuhi kualifikasi dan juga akhirnya nanti akan sejahtera ya. Setelah berkesempatan 1 tahun ikut program ini, selanjutnya ikut PPG guru tertentu yang akan kita layani khusus untuk yang pemenuhan kualifikasi ini. Sekarang kalau kita mau menyelenggarakan, bagaimana sih mekanismenya Pak Direktur? Jadi alur pelaksanaannya, Bu Dirjen itu dimulai persiapan. Lalu kemudian proses penetapan calon peserta. Lalu kemudian perjanjian kerjasama dengan LPTK yang berkenan untuk menyelenggarakan program ini. Karena kan SPP-nya kita tawarkan 3 juta Bu Dirjen. Dan dalam realitanya banyak perguruan tinggi yang di atas 3 juta. Lalu kemudian LPTK tersebut melaksanakan pembelajaran dan juga pelaporan. Nah, pada tahap persiapan ini, maka kami melaksanakan verifikasi dan validasi data peserta yang utamanya adalah memenuhi persyarat usia 50 sampai 55 tahun berdasar data di Dapodik. Oke, jadi itu tadi ya mekanismenya Bapak Ibu. Untuk Ibu Guru supaya dapat melakukan bagaimana caranya bagi Bapak Ibu Guru? Jadi nanti kita akan siapkan aplikasi pendaftaran program kualifikasi 1D4 yang nanti akan disosialisasikan ke dinas kabupaten kota. Nanti calon peserta mendaftar melalui program SIPKA itu, aplikasi SIPKA yang kita sediakan, baru diverifikasi dan validasi. Setelah lolos verifikasi pendaftaran, lalu guru mendaftarkan RPL. Nah, nanti verifikasi dilaksanakan oleh LPTK. Jadi dia nggak akan ganggu jam kerja ya? Tidak, karena kita nanti akan melaksanakan moda perkuliahan online. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya yang punya kualifikasi jangan takut ya. Guru kan pembelajar sepanjang hayat. Dia bilang, umurku sudah 50 nggak usah. Harus semangat Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan beri bantuan. Selain itu juga pembelajarannya tidak akan mengganggu jam kerja, akan dibimbing oleh dosen. Yang pasti kita ingin Bapak Ibu semua memenuhi kualifikasi. Dan bisa harus, juga Bu Dirjen, mohon maaf. LPTK juga bisa melaksanakan blended learning. Misalnya adalah tatap muka di hari yang guru tidak mengajar, misalnya Sabtu Minggu.
Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti ada LPTK yang blended. Kalaupun blended, dia pasti dipastikan tidak akan mengganggu jam belajar. Iya. Apakah lulus itu bukan berarti mana lebih pintar, tidak, hanya secara administrasi apakah memenuhi tadi ya syarat-syarat tadi. Jika Bapak Ibu memenuhi syarat administrasi berarti valid. Setelah itu nanti akan kita daftarkan ke LPTK atau pendaftaran di LPTK. Penilaian RPL atau capaian yang sudah Bapak Ibu punya selama ini untuk diakumulasi apakah bisa menjadi 70% ataukah kurang dari 70%. Nah nanti besarnya RPL itu akan menentukan lama dan beban belajarnya. Iya, Ya. betul. Kalau misalnya diakui sampai 70%, maka hanya 2 semester, kemudian tanpa skripsi ya. Bapak Ibu setelah itu penetapan peserta program pemenuhan kualifikasi ini kami akan umumkan siapa saja yang beruntung, berkesempatan mendapatkan kesempatan untuk ikut program ini, dan baru Bapak Ibu mengikuti pembelajaran. Paling 1 tahun tanpa skripsi, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan ijazah S1 atau D4, dan itu sangat bermanfaat untuk masa pensiun dan kenangan indah Bapak Ibu setelah mengabdi sekian lama. Kami ingin Bapak Ibu setelah mengakhiri masa pengabdiannya benar-benar sebagai guru profesional dan sempat merasakan tunjangan yang diberikan oleh negara pada Bapak Ibu sebagai guru profesional. Berarti Betul, seperti itu. luar biasa.